Ternyata bisnis di bidang pendidikan itu keuntungannya cukup besar ya. Karena kalau kita lihat dari laporan keuangannya, MSIA ini dari tahun ke tahun selalu mencatatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan prospek ke depannya? Yuk kita bahas. Tapi sebelum itu, bagi kamu yang nggak mau ketinggalan info-info terkini mengenai saham, analisa mengenai saham, dan juga pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Multisarana Intan Eduka Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan real estate untuk sektor pendidikan. Saat ini menyewakan 2 properti di Surabaya kepada Yayasan Intan Eduka, pengelola IPH School, sekolah swasta bertaraf internasional, di mana pengurus Yayasan Intan Eduka merupakan pemegang saham sekaligus manajemen perseroan. Ini agak unik ya. Berarti kalau kita lihat di sini, sebenarnya ini perusahaan real estate, lalu dari properti yang dimiliki disewakan. Sedangkan yang menyewa itu yayasan, di mana pengelola yayasan tersebut juga pemilik dari propertinya. Cukup unik ya teman-teman. Sebelum berinvestasi, penting bagi kita untuk tahu siapa sih orang yang ada di balik sebuah perusahaan. Pada perusahaan ini, direktur utama diduduki oleh Dr. Immanuel Herman. Kemudian untuk posisi direktur diduduki oleh Bapak Ian Griffin. Selanjutnya untuk posisi komisaris diduduki oleh Ibu Susana. Dan posisi komisaris independen diduduki oleh Ibu Agustina Felicia. Kemudian posisi komite audit ketuanya adalah Ibu Agustina Felicia William dan beranggotakan Ibu Lisa Jauhari serta Ibu Deni Hari Setiawati. Lalu untuk posisi sekretaris itu ada Bapak Ian Griffith. Ini kalau dilihat double-double ya. Coba kita cek lebih detail. Dari bagian struktur organisasi ini, kita bisa lihat kalau di sini memang ada beberapa posisi rangkap jabatan. Contohnya untuk komisaris independen, Ibu Agustina Felicia, ini dia selain menjabat komisaris independen, dia juga menjabat sebagai ketua komite nominasi dan remunerasi. Selain itu, beliau juga menduduki komite audit. Ada 3 posisi jabatan yang beliau pegang. Ini bukan cuma double ya, tapi triple ya teman-teman. Selain itu, kalau kita lihat lagi, posisi direktur pun itu menjabat 3 posisi ya, yaitu sebagai direktur, kemudian jadi sekretaris, dan juga sebagai operasional. Wah, ini juga triple jabatan ya. Kalau menduduki triple jabatan gini, apakah juga dapat gaji triple ya teman-teman? Silahkan tulis opini kamu di kolom komentar. Untuk detail biaya sewa gedung, periode 1 Desember 2015 sampai dengan 1 Desember 2037. Wow, lama sekali, 2037 teman-teman. Lalu kemudian peruntukannya untuk komplek SD, SMA IPH School, West Campus, total biaya sewanya 71,1 miliar. Kemudian biaya yang sudah dibayarkan per 2022, 26,1 miliar. Kemudian selanjutnya komplek Playgroup, Kindergarten, IPH School, West Campus, total biaya sewanya sebesar 23,8 miliar dan biaya yang sudah dibayarkan 6,8 miliar. Berarti ini masih ada biaya yang belum dibayarkan ya teman-teman. Karena di sini yang dibayarkan contohnya untuk total biaya sewa dari 71,1 miliar baru dibayarkan 26,1 miliar. Kinerja keuangan year on year, pendapatan dalam miliar dari tahun 2021 ke 2022 naik sekitar 600 juta dan kalau di persentase sebesar 19,7%. Lalu dari bulan Mei 2022 sampai dengan Mei 2023 naik 21,7%. Ini dari sisi pendapatan ya teman-teman. Lalu untuk laba bersihnya dalam satuan miliar dari 2021 ke 2022 naik 67 miliar lebih. Jika di persentase naik sebesar 26.980%. Nah, di sini ada catatan ya teman-teman. Catatannya adalah hal ini disebabkan oleh surplus atau revaluasi properti investasi serta keuntungan atas penjualan aset tetap. Jadi keuntungannya ini disebabkan oleh revaluasi dan penjualan aset tetap ya teman-teman. Harusnya sih, ini menurut opini saya pribadi, harusnya kalau ini memang perusahaan yang bergerak di bidang properti dan juga penyewaan, harusnya peningkatannya itu benar-benar dari biaya sewa. Atau kalau memang benar-benar yayasan sekolah, ya mungkin dengan bertambahnya jumlah murid, atau mungkin naiknya ongkos SPP, ataupun mungkin uang gedung. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Kalau menurut opini teman-teman gimana? Silahkan tulis opini kamu di kolom komentar.
Selanjutnya dari bulan Mei 2022 sampai dengan Mei 2023 ini juga meningkat 415% lebih. Dari angkanya memang ratusan persen bahkan ribuan persen ya teman-teman kenaikannya. Cuman di sini ada catatan-catatan ya. Ini contohnya catatan dari bulan Mei 2022 sampai dengan Mei 2023 disebabkan perubahan kebijakan perseroan dalam mencatatkan properti investasi dari metode biaya menjadi metode fair value sehingga perseroan tidak mencatatkan penyusutan sejak 2023. Jadi memang ada catatan-catatan seperti ini ya teman-teman. Kalau saya pribadi untuk laporan keuangan yang banyak catatan-catatan seperti ini jadinya kurang menarik sih. Tapi kalau teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Pada IPO ini rencananya jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 4,17 juta lot. Banyak sekali ya, dengan total 27,5%. Lalu untuk harga penawarannya di 100 sampai dengan 110. Kemudian untuk potensi pendanaannya sebesar 41,7 miliar sampai dengan 45,9 miliar. Jumlah saham yang ditawarkan cukup banyak ya teman-teman. Ada baiknya teman-teman berhati-hati untuk perusahaan yang penawarannya cukup banyak seperti ini. Bagi kamu yang mau ikutan, ada baiknya mencatat tanggal-tanggal penting berikut ini. Penawaran awal di tanggal 17 sampai dengan 24 Juli 2023. Kemudian untuk penawaran umum, masih nanti ya teman-teman di bulan depan, di tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2023. Lalu kemudian untuk tanggal pencatatannya, nanti di tanggal 9 Agustus 2023. Masih cukup jauh ya dari sekarang, mungkin yang habis gajian bisa tuh untuk top up RDN-nya dulu. Sebagai pemanis, pada IPO ini ditawarkan juga waran 2:1 dengan jumlah 208,7 juta lembar. Untuk harga pelaksanaannya sebesar Rp250. Untuk masa perdagangan nanti di 9 Agustus 2023 sampai dengan 7 Agustus 2024. Warannya berumur setahun ya teman-teman. Jadi mungkin kalau ada yang mau simpen warannya, hati-hati. Nanti di 7 Agustus 2024 jangan sampai hangus ya. Lalu tujuannya sendiri untuk modal kerja. Ya seperti biasa, waran ini biasanya ya hanya pemanis di hari pertama ya teman-teman, supaya para retail mau beli sahamnya saat IPO, karena biasanya ya saham-saham seperti ini akhirnya menuju gocap. Tapi apakah saham ini juga akan menuju gocap? Ya kita lihat saja nanti gimana aksinya saat listing di hari pertama. Rencana alokasi dana hasil IPO 70% untuk pengadaan lahan di wilayah Jawa Tengah atau Bali, baik melalui akuisisi atau sewa, serta pembangunan gedung sekolah baru. Nah, di sini ada catatan ya teman-teman. Catatannya adalah perseroan belum dapat memastikan lokasi, luas lahan, dan kesepakatan dengan pihak calon penjual karena rencana ekspansi akan tergantung dari jumlah dana hasil IPO. Jadi ini kayak masih gantung ya kalau menurut saya, atau bisa dibilang mungkin kurang jelas gitu teman-teman. Lalu kemudian 30% sisanya untuk modal kerja perseroan. Dari saya pribadi yang bikin kurang sreg adalah 70% penggunaan dananya ini masih belum fix ya, kayak masih belum pasti gitu. Jadi sepertinya pihak perusahaan pun masih ragu-ragu gitu. Sebagai saya pribadi, kalau perusahaan sendiri masih ragu-ragu, gimana saya sebagai investor mau yakin? Tapi kembali lagi ya teman-teman, ini semua adalah opini saya pribadi. Teman-teman boleh pakai, boleh juga enggak. Dan teman-teman tentunya juga boleh menuliskan opini dan pendapat di kolom komentar. Berdasarkan laporan keuangan bulan Mei 2023, valuasi MSIE potensi market cap-nya sebesar 152 miliar sampai dengan 167 miliar. Ini cukup kecil ya teman-teman. Lalu kemudian untuk price per share-nya 38 kali, ini luar biasa. Lalu kemudian untuk PBV-nya 1,2 sampai dengan 1,3 kali dan PE-nya 2,2 sampai dengan 2,4 kali. Kalau kita lihat dari PBV dan PE memang terlihat murah ya valuasinya. Tapi kalau teman-teman lihat dari price per share-nya itu 38 kali sampai dengan 41,8 kali. Jadi sebenarnya ini nggak bisa dibilang murah juga ya teman-teman. Tapi kalau untuk IPO ya memang selalu seperti itu ya teman-teman. Karena sebagai IPO hunter biasanya juga cuma mencari momentum di hari pertama atau hari kedua IPO. Kalau untuk jangka panjang biasanya akan mencari perusahaan-perusahaan yang secara valuasi murah dan juga kinerjanya baik ya teman-teman. Pada IPO ini, underwriter yang mengawal adalah MNC Sekuritas dengan kode broker EP. Jadi teman-teman perlu perhatikan bagaimana pola transaksi EP ya pada saat IPO nanti. Tapi tentunya teman-teman jangan hanya terpaku pada satu kode broker saja ya. Teman-teman juga harus lihat bagaimana pola transaksi secara keseluruhan.
IPO ini kemungkinan masuk ke dalam kategori syariah ya teman-teman, tetapi untuk keputusan final masih menunggu OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan, MSIE merupakan perusahaan bergerak di bidang properti sekaligus sebagai pengelola sekolahan. Menurut opini saya pribadi, ini adalah model bisnis yang nggak mau rugi sama sekali ya. Jadi dia dapat untung dari sewa properti dan juga dapat untung dari pengelolaan sekolahan. Sayangnya kalau saya pribadi nggak suka ya dengan model bisnis kayak gini. Saya lebih suka bisnis itu yang sederhana. Jadi misalnya kalau dia fokusnya sewa properti, ya dia fokus di properti. Kalau misalnya fokusnya di pendidikan, maka fokusnya juga di pengelolaan pendidikan. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya adalah manajemen rangkap jabatan. Bahkan ada yang rangkap 3 ya. Contohnya tadi sebagai direktur, kemudian sebagai sekretaris juga, dan juga sebagai operasional. Selain itu ada juga yang rangkap 3 juga jabatannya, yaitu sebagai komisaris, kemudian sebagai audit, dan juga komite remunerasi. Jadi ini menurut saya adanya jabatan yang double-double bahkan sampai rangkap 3 itu syarat sekali dengan yang namanya konflik kepentingan ya. Dan hal ini menurut saya pribadi membuat perusahaan ini kurang menarik. Dari segi keuangan, meskipun terlihat ada peningkatan, tetapi hal ini disebabkan oleh revaluasi dan juga perubahan pencatatan. Dan ini menurut saya pribadi kurang menarik ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa bisnis yang baik seharusnya peningkatan pendapatannya itu dipengaruhi hal yang mudah dipahami, seperti meningkatnya penjualan, atau meningkatnya harga sewa, penambahan jumlah pelanggan, perluasan bisnis, atau hal lain yang mudah untuk dipahami, bukan dari perubahan pencatatan ataupun revaluasi. Kalau menurut teman-teman gimana? Kesimpulan yang keempat, 70% hasil IPO alokasinya masih belum pasti ya teman-teman, karena menunggu hasil dana yang terkumpul dari IPO. Lagi-lagi menurut saya pribadi, ini tuh ibaratnya ada orang datang ke saya bilang mau bikin bisnis ataupun ngembangin bisnisnya. Tetapi saat saya tanya balik, emangnya kamu mau buat bisnis di mana? Luas bangunan yang akan kamu bangun berapa? Tetapi orang tersebut menjawabnya, ya saya belum tahu, tergantung kamu ngasih uang ke saya berapa. Nah, seperti itulah yang saya lihat dari prospektus IPO MSIE ini. Dan hal ini menurut saya pribadi kurang menarik. Karena jika yang mau buat bisnis aja nggak yakin, bagaimana dengan kita sendiri sebagai investor mau yakin untuk menaruh uang kita di perusahaan tersebut? Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar juga ya. Kesimpulan terakhir, waran yang diberikan 2:1. Menurut saya ini sih kurang ya. Mungkin bisa warannya 5:7 atau mungkin 10:20 ya teman-teman, supaya kita juga lebih tertarik untuk ikutan. Dengan prospektus yang seperti ini, apakah saham ini bisa arah di hari pertama? Ya kemungkinan itu bisa-bisa saja ya teman-teman. Apalagi market cap-nya kecil, akan sangat mudah jika ingin dinaikkan. Begitu juga sebaliknya, dengan kapitalisasi yang kecil akan sangat mudah juga jika ingin dibanting di hari pertama. Menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis opini kamu di kolom komentar ya. Bagi kamu yang suka dengan kontennya, yuk di like dan subscribe dulu supaya kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya.